Nah, asas-asas utama pendidikan inklusi berdasarkan pada beberapa asas utama yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Yang pertama ialah asas kesetaraan, yaitu semua anak tanpa memandang perbedaan, kemampuan fisik, mental, sosial, dan budaya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Tidak ada diskriminasi dalam akses proses pembelajaran maupun hasil pendidikan. Nah, bagaimana penerapannya di lembaga pendidikan Islam? Yang pertama, yaitu membuka akses pendidikan bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Yang kedua, menyediakan kurikulum yang adaptif dan ramah terhadap kebutuhan siswa. Dan yang ketiga, menanamkan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang sebagaimana diajarkan dalam Islam. Yang kedua yaitu ada asas keterjangkauan. Apa itu asas keterjangkauan? Asas keterjangkauan ialah pendidikan harus dapat diakses oleh semua anak tanpa memandang kebutuhan fisik, ekonomi, ataupun sosial. Dan bagaimana cara penerapannya di dalam lembaga pendidikan Islam? Yang pertama yaitu membangun infrastruktur ramah disabilitas, RAM atau fasilitas pendukung lainnya. Dan yang kedua, menyediakan beasiswa atau subsidi untuk siswa yang membutuhkan. Dan yang ketiga, memberikan pelatihan kepada guru agar dapat menangani siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, yang ketiga yaitu asas partisipasi. Ialah setiap anak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran kegiatan sekolah, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan mereka. Dan penerapannya di dalam lembaga pendidikan Islam yaitu yang pertama, melibatkan semua siswa dalam kegiatan seperti pembelajaran berbasis proyek yang inklusi. Dan yang kedua, memastikan kegiatan keagamaan seperti pengajian agar dapat diikuti oleh semua siswa. Dan yang ketiga, meningkatkan keterlibatan orang tua dalam mendukung anak-anak mereka. Yang keempat ialah asas penghargaan terhadap perbedaan. Maknanya ialah pendidikan untuk menghormati keberagaman dan memberikan apresiasi terhadap keunikan individu setiap siswa. Dan penerapannya di dalam lembaga pendidikan Islam yaitu mengajarkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang sesuai dengan prinsip Islam. Dan yang kedua, memberikan pengakuan terhadap kemampuan pencapaian siswa tanpa membandingkan satu sama lain. Dan yang ketiga, mengintegrasikan nilai-nilai Islam yang mendorong saling menghormati dalam setiap mata pelajaran. Yang kelima, asas keberlanjutan. Maknanya, pendidikan inklusi harus berkelanjutan, memberikan peluang bagi setiap siswa untuk terus belajar dan berkembang sepanjang hayat. Dan penerapannya di dalam lembaga pendidikan Islam ialah membangun jejaring dengan lembaga pendidikan lanjutan, baik formal ataupun non-formal, untuk mendukung pendidikan keberlanjutan bagi siswa. Dan yang kedua, memberikan pembinaan moral dan spiritual yang mendorong siswa untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Dan yang terakhir ialah asas kolaborasi, yaitu pendidikan inklusi membutuhkan kerjasama berbagai pihak seperti guru, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Dan penerapannya di dalam lembaga pendidikan Islam, yang pertama, membentuk tim pendukung pendidikan inklusi yang terdiri dari guru, psikolog, dan ahli pendidikan. Dan yang kedua, menjalin kerjasama dengan komunitas atau lembaga sosial yang mendukung pendidikan inklusi. Dan yang ketiga, mengadakan pelatihan bagi semua pihak terkait untuk meningkatkan pemahaman tentang pendidikan inklusi. Nah, kesimpulannya ialah asas-asas pendidikan inklusi ini dapat diterapkan di lembaga pendidikan Islam dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islami seperti rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam dan toleransi. Pendekatan ini tidak hanya mempromosikan pendidikan yang inklusif, tetapi juga sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong penghargaan terhadap keberagaman dan kebaikan untuk semua. Itu saja dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.